Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur lebih dahulu kita aturkan kepada Allah yang menciptakan langit yang tinggi dengan lampu yang menyala dan bulan bintang yang bergelap-gelip, cahaya di malam yang gelap gelita, sebagai tanda wujudnya Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Rahmat sejahtera tak lupa pula kepada pahlawan revolusi Islam sedunia yang bertitel dengan titel Habibullah, yang berpangkat dengan pangkat Rasulullah, Al-Amin julukan orang Mekah, the first and the best man julukan tetangga sebelah. Rahmat sejahtera tak lupa pula kepada al dan sahabat beliau sekalian yang hidup seperjuangan hidup bermatian demi menegakkan kalimatul haq, yakni La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata-kata ta'zim wal ikraman saya kepada Al-Mukarram, Al-Fadil, Abuya di Lampuh Pala, Walid beserta Abu Ucat Bada, Allahumma gfir lahu. Dan penghormatan saya kepada ayah di Banda Aceh dan beserta Dewan Juri. Dan penghormatan saya kepada seluruh Dewan Guru Darus Saadah yang masih mengabdi di bawah payung Darus Saadah. Dan penghormatan saya yang teristimewa sekali yaitu kepada hadirin wal hadirat yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Izinkanlah sejenak waktu untuk saya memaparkan sebuah syarahan singkat yang berorientasi bahaya pergaulan bebas di kalangan para remaja. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Masa remaja adalah masa penuh fantasi dalam pencarian sebuah jati diri. Namun, di sanalah para remaja banyak terjebak dalam pergaulan bebas. Secara mendasar, kebebasan tidak dapat diartikan bebas secara mutlak tanpa ada butir-butir aturan yang menjaga jarak antara mereka. Apabila terjadi sangat tragis, ternyata pergaulan bebas tidak hanya sebatas bergaul, melainkan melakukan hal-hal yang lebih tidak disukai agama, yakni perzinaan antara kaum Adam dan Hawa. Apabila terjadi pergaulan bebas, maka akan timbul dampak negatif karena nafsu manusia cenderung membawa kepada keburukan dan hawa nafsu cenderung membabi buta, dan syaitan akan selalu menjadi oknum ketiga dalam perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfudhu furujahum.
lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya. Yang demikian adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Hadirin, inilah peringatan Allah yang bahwasanya perzinaan berawal dari sebuah tatapan mata, lalu pendengaran, pembicaraan, rabaan tangan, ayunan kaki yang menjadi pintu efektif menuju lembah perzinaan. Mari kita lihat potret remaja masa kini sungguh memprihatinkan. Pergaulan bebas memang sudah dominan di negara barat. Homo, lesbi yang sudah menjadi bagian dari kultur mereka. Dan tidak asing lagi di mata kita jika kasus aborsi juga kian meningkat. Ulama memandang bahwa berpacaran ala negara barat adalah kezaliman, mengundang fitnah, bahkan tergolong naif. Mau tidak mau, orang yang berpacaran sedikit demi sedikit akan terkikis keislaman dalam hatinya. Bahkan bisa mengakibatkan kehancuran moral dan akhlak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sering kita bertanya, emangnya gimana sih sebenarnya pacaran itu? Enak nggak ya? Bahaya nggak? Dosa nggak? Memang memiliki rasa cinta itu adalah fitrah. Ketika hati sudah terkena panah asmara, terjangkit virus cinta, akibatnya dahsyat men. Yang diingat cuma si dia, pengen selalu berdua, mau makan ingat si dia, mau tidur mimpiin si dia, bahkan sholat pun keingat si dia. Kira-kira seperti itulah orang yang sedang jatuh cinta. Ada lagi ceritanya kalau orang lagi fallen in love, itu rela ngorbanin apa aja demi cinta, rela ngelakuin apa aja demi cinta agar si dia bertambah cinta. Sampai akhirnya pacaran yuk. Yang gawat lagi, saking pengen ngebuktiin cintanya, perut bisa buncit. Karena cinta ditolak, dukun pun ikut bertindak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pergaulan bebas juga tidak dapat lepas dari narkoba. Putus cinta lari ke narkoba, banyak hutang lari ke narkoba, banyak masalah lari ke narkoba. Gak pakai narkoba, gak gaul men, gak gaul, gak keren. Allah telah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar apabila kita bisa menahan diri kita dari perbuatan maksiat yang didasarkan oleh nafsu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah yang artinya Allah telah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi orang-orang yang berbuat kebajikan dan beramal baik. Hadirin, dari syarahan singkat saya tadi, dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, pergaulan bebas merupakan salah satu jalan kesesatan yang wajib kita hindari. Kedua, mari kita saling mengingatkan, kita bekali diri kita dengan iman dan takwa yang kuat agar kita terhindar dari efek negatif dari pergaulan bebas. Yang ketiga, sebagai remaja muslim, kita harus menjaga akhlak agar kita tidak terjerumus ke dalam
lembah, agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang lebih tidak disukai oleh Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang bijaksana,